Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Di awal video ini memperlihatkan kedua serigala dari Warrior Selatan seperti berada pada posisi bersiap bertarung. Melihat kedua serigalanya dan seakan-akan bersiap bertarung membuat Warrior dari Selatan itu bertanya-tanya apakah semuanya sungguh terkendali. Karena menurutnya mereka tidak akan gelisah tanpa alasan. Chelmu Seong lalu berkata, "Sepertinya orang gila itu masuk seperti yang kita duga. Segera setelah persiapan perjamuan selesai, kita akan mulai." Mendengar betapa sepinya di luar, dia mungkin sudah mengurusnya dan memenggalnya, ucap Chelmu Seong. Berbeda dengan respon santai yang ditunjukkan oleh Chelmu Seong, kedua serigala itu malah semakin menjadi agresif. Hal tersebut membuat Warrior Selatan menjadi sedikit tidak tenang dan berniat untuk memeriksanya sendiri. Akan tetapi, sebelum Warrior Selatan itu keluar untuk mengecek situasinya, Yunho sudah terlebih dahulu membuka dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Yunho langsung mencari dan menanyakan di mana pemimpin Sapae. Chelmu Seong tentu saja langsung bertanya, "Siapa Yunho itu?" "Kamu pasti orangnya, pemimpin Sapae, Chelmu Seong," ucap Yunho. Chelmu Seong langsung menghardik bawahannya di dalam hati. Dia berkata, tadi dia ingin keluar untuk memenggal kepala bajingan ini. Tapi sialan, gumam Chelmu Seong. Apa yang dia lakukan hingga membuat orang ini bisa masuk? Chelmu Seong lalu dikejutkan ketika dia menyadari pedang yang dipegang oleh Yunho. Mungkinkah Mokhyol Geom itu dikalahkan di tangan bajingan itu, gumamnya. Yunho lalu memanggil Chelmu Seong. "Woi, kau yang di sana." Orang jelek yang mengerutkan keningnya. Asem lah Yunho ini kawan-kawan, masuk-masuk langsung membuli dia. "Apakah kamu pemimpin Sapae, Chelmu Seong?" ucap Yunho. Chelmu Seong lalu merespon panggilan Yunho. "Jadi kamu sungguh ingin mati ya, bajingan gila? Jika kamu tidak bisa mengendalikan darahmu yang mendidih, naiklah ke gunung dan kendalikan secara diam-diam. Beraninya kamu membuat masalah di sekte Iron Blood ini," ucap Chelmu Seong. Nah kan, sudah Nara bilang, berubah lagi nama sektenya ini kawan-kawan. Yunho lalu tertawa dan tersenyum kecil. Dia menganggap bahwa pemimpin Sapae sangatlah lucu. Dibandingkan dengan Mischief Central Plains, sesuatu yang engkau sebabkan ini tidak bisa disebut masalah, ucap Yunho. Mengerutkan dahi tentu si Chelmu Seong itu kawan-kawan. Terpancing kini emosi dari pemimpin Sapae ini. Seorang pencuri yang selamat dari kematian karena racun memberitahuku hal itu. Dia mengaku dialah yang membalikan medan perang. "Tapi kaulah yang memerintahkan pencuri itu kan?" ucap Yunho. Semakin emosi tentu Chelmu Seong itu. Dia menghardik si Yang Jintae. Warrior Selatan juga bergumam di dalam hatinya. "Bajingan itu, dia mengadukan kami." Yunho lalu berkata, "Tapi aku belum memberitahu siapapun bahwa kaulah yang memerintahkannya. Kamu cukup beruntung dalam hal itu. Jadi bagaimana menurutmu jika kita menghentikan omong kosong ini sekarang? Setidaknya aku akan membantumu untuk menyelamatkan wajahmu sedikit," ucap Yunho yang memberi sedikit saran kepada mereka. Akan tetapi Chelmu Seong dengan angkuhnya mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. "Kamu berani menantang Dead King, Chelmu Seong. Apakah kamu mengancamku?" ucapnya.
Jika aku mengancammu, kamu sudah setengah mati sekarang. Bagiku, baku hantam adalah yang utama, dan percakapan adalah yang kedua, ucap Yunho. Mendengar ucapan Yunho, tentu saja Seol Museong semakin naik pitam kawan-kawan. Kesombongannya sungguh tidak mengenal batas, pikirnya. Meskipun Seol Museong tidak tahu bagaimana Yunho bisa mendapatkan pedang Mokhyul, tapi pada akhirnya Yunho hanya akan menjadi tubuh pria yang dipenggal dan dikuburkan di kuburan tak bertanda. Warrior Selatan lalu berkata, "Jika aku harus membunuhmu, lebih baik aku memanfaatkan untuk mengisi perut lapar bawahanku." Seol Museong menanggapi ucapan dari Warrior Selatan bahwa itu bukan ide yang buruk. Warrior Selatan lalu bergumam di dalam hatinya, "Rasanya seperti aku harus berurusan dengan sisa makanan. Tapi jika itu akan membantu memperluas pengaruh kami, itu bukanlah masalah." Dia lalu memerintahkan kedua sergalanya untuk menyerang Yunho. "Yun Riang, Wol Riang, pisahkan tubuhnya," perintah pemimpin Warrior Selatan itu yang Nara belum tahu siapa namanya. Tak menunggu lama kawan-kawan, kedua serigala itu langsung berlari menuju arah Yunho untuk mencabik-cabik dan memangsanya. Yunho hanya berdiri dengan santai dan mengatakan bahwa kedua serigala tersebut merupakan makhluk yang menggemaskan. Benar saja kawan-kawan, kedua serigala itu sesaat sebelum mereka sampai ke tubuh Yunho, mereka seketika langsung berhenti tepat di hadapan Yunho. Malah tertunduk kini kedua serigala itu di depan Yunho. Pemandangan tersebut tentu saja membuat Warrior Selatan terkejut dan menjadi kebingungan. Tidak peduli siapa lawannya. Anak-anak kecil yang dulunya dengan kejam mencabik-cabik leher, sekarang meringkuk ketakutan, gumam Warrior Selatan itu. Seol Museong juga dibuat menjadi terkejut. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mereka bahkan sering menunjukkan taringnya ke arahku dengan tatapan yang begitu galak. Yunho lalu mengelus-ngelus kepala kedua serigala itu. Sepertinya kedua serigala itu sekarang lebih mengenal Yunho dibandingkan tuannya. Yunho mengatakan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dengan sembarang mereka tunjukkan taringnya. Tentu saja itu membuat Seol Museong menjadi semakin marah. Dia lalu mengeluarkan pedangnya dan aura membunuhnya. Yunho sekali lagi bertanya kepada Seol Museong, "Apakah kamu benar-benar akan membuang kesempatan untuk menyelamatkan wajahmu?" Semakin memuncak tentu amarah dari Seol Museong. Dia menyuruh Yunho untuk diam dan tak mengeluarkan omong kosong lagi. "Jika aku memisahkan kepalamu, maka aku tidak akan kehilangan wajahku," ucapnya yang sudah diselimuti amarah. Meledak-ledak kini aura yang dikeluarkan oleh Seol Museong yang sudah tidak sanggup lagi menahan amarahnya. Bahkan Warrior Selatan sendiri pun menjadi kewalahan menahan aura yang terpancar dari Seol Museong. Apakah ini aura seseorang yang merupakan bagian dari 24 Kings? Gumam pemimpin Warrior Selatan itu yang kesulitan menahan aura yang meledak-ledak dari Seol Museong. Bukan Yunho tentunya jika merespon sebuah kekuatan seperti ini dengan sebuah kepanikan. Berbeda dengan Warrior Selatan, Yunho terlihat cukup santai dan tersenyum. Bahkan masih sempat dia membuli seorang Seol Museong dengan mengatakan kalau dia sama mencoloknya dengan penampilannya. Yunho sudah memberinya sebuah kesempatan, akan tetapi karena jawaban yang diberikan malah seperti itu, maka mau tidak mau Yunho akan meladeni Seol Museong dengan senang hati pastinya. Yunho dengan senyum bengisnya kemudian mengeluarkan juga auranya. Melihat aura yang dikeluarkan oleh Yunho membuat Seol Museong begitu terkejut. Tidak terkecuali Warrior Selatan yang bahkan sampai berpikir bahwa aura dari bocah kematian itu hampir setara dengan pemimpin Sapae. Terlihat kedua orang itu kini telah menyelimuti seisi ruangan tersebut dengan aura mereka. Bahkan benturan dari kedua aura tersebut menimbulkan sebuah ledakan. Semakin dibuat terkejut tentu Warrior Selatan itu ketika menyadari bahwa aura yang dikeluarkan oleh Yunho kini sudah jauh melebihi Seol Museong. Bertemu kini kedua aura dari Yunho serta Seol Museong. Saking kuatnya aura yang dikeluarkan oleh Yunho membuat Seol Museong terseret mundur beberapa meter. "Brengsek, apakah aku didorong mundur oleh kekuatan bajingan itu?" ucapnya di dalam hati. "Kapan kamu akan membelah aku menjadi dua bagian?" tanya Yunho.
Namamu termasuk di antara 24 seniman bela diri. Tentunya kamu tidak terintimidasi oleh kekuatanku kan? Lanjut Yunho. Shilmo Seong tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mengerang menahan amarahnya untuk saat ini. Jika kamu ingin menjaga martabatmu sedikit, akan lebih baik jika kamu bunuh diri. Tapi melihat situasinya saat ini, itu pun tampaknya sulit, ucap Yunho. Shilmo Seong semakin emosi mendengar perkataan dari Yunho. Dia lalu berkata, sampai saat ini, belum pernah ada lawan yang tidak bisa ditebas oleh pedangku. Menurutmu, apakah kamu berbeda? Ucap Shilmo Seong sembari lari menuju arah dari Yunho. Shilmo Seong yang sudah berada tepat di hadapan Yunho bersiap mengayunkan pedangnya untuk menebas Yunho. Seperti biasa ya kawan-kawannya. Hanya tersenyum dan begitu santai Yunho menghadapi lawannya. Dia berkata sungguh konyol sekali orang ini. Serangan Shilmo Seong membuat aura keduanya menyebar dan terlihat jelas dari luar. Bahkan akibat dari benturan serangan mereka membuat tempat itu meledak dan hancur. Kini hanya ada Yunho yang terlihat di tengah-tengah bangunan yang telah hancur akibat dari benturan tadi. Yunho menghela nafasnya melihat pemandangan di sekitarnya yang sudah begitu berantakan. Sintu lalu muncul dan bertanya apakah Yunho baik-baik saja. Yunho mengiyakan pertanyaan Sintu dan berkata ternyata Sintu juga ada di sini. Apa yang terjadi dengan Shilmo Seong? Tanya Sintu. Tidak bisakah kau melihatnya? Dia tidak ada di sini. Ya, dia sudah kabur, jawab Yunho. Tentu saja mendengar jawaban dari Yunho membuat Sintu begitu terkejut. Dia seperti sangat ingin menghabisiku, bertarung denganku seperti orang gila. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang di balik gedung yang runtuh ini, ucap Yunho menjelaskan kepada Sintu. Sintu mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan bajingan licik itu hidup. Mereka harus mengejar dan membunuhnya sekarang juga. Tapi Yunho tidak menuruti saran dari Sintu. Dia menganggap bahwa itu terlalu merepotkan. Bukankah dia akan berpikir panjang dan keras tentang bagaimana aku mempermalukannya? Di kemudian hari, ketika dia muncul sendiri, maka pada waktu itu tibalah waktu kematiannya. Dan aku sendiri yang akan menghadapinya saat itu juga, lanjut Yunho. Mereka lalu melihat warrior selatan dan kedua serigalanya yang sedang batuk akibat debu dari reruntuhan gedung itu. Sintu bertanya-tanya, apakah itu orang-orang dari warrior selatan? Yunho hanya berkata mungkin saja. Sintu lalu kembali bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Yunho terhadap mereka? Yunho mengatakan bahwa akan ada orang yang mengurusnya nanti. Dia lalu bergumam, binatang buas di selatan dijinakkan melalui pelatihan yang begitu kejam. Binatang-binatang tersebut akan dibuang begitu saja ketika mereka sudah tidak digunakan lagi. Itu sebabnya roh monster selatan menyimpan kebencian yang mendalam terhadap mereka. Itu juga yang menjadi alasan mengapa mereka menetap di luar Samdocheon untuk merencanakan pembunuhan binatang-binatang itu. Sang pengarang lalu membawa kita ke kediaman Cheonajang. Terlihat ayah Yunho yang sepertinya sudah tidak terkejut lagi ketika Yunho membawa seseorang datang ke kediamannya. Terlihat di sana ada Sintu yang sedang berdiri dan pasrah terhadap apa yang akan terjadi padanya nanti. Ayah Yunho bertanya siapa pria itu. Karena Sintu hanya diam saja, Yunho lalu menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan dari ayahnya. Saya yang Jintai. Orang-orang biasanya mengenal saya sebagai Sintu, jawab Sintu yang memperkenalkan dirinya. Sontak saja itu membuat Surin dan ayah Yunho menjadi begitu terkejut dan sangat marah. Membawa pencuri ke sini, apakah kamu sudah gila? Ucap Surin. Yunho tidak menanggapinya dan hanya diam. Mungkin di pikiran Yunho saat ini, apa sih perempuan satu ini? Bukan siapa-siapa, tapi lagaknya kayak dia yang tuan rumah. Sementara Yunho sendiri yang tuan rumah hanya santai saja membawa Sintu masuk ke dalam rumahnya. Ayah Yunho lalu berbalik hendak pergi. Dia berniat untuk memberitahu tetua pemimpin tentang hal ini.
dan segera menyerahkan pencuri itu ke aliansi Murim. Tentu saja si wanita penjilat dan tidak tahu malu itu menyetujui niat ayah Yunho. Dia berpikir bahwa mereka juga harus menyelaraskan cerita dengan tuan muda tentang bagaimana dia menangkap pencuri itu. Yunho lalu menghentikan langkah dari ayahnya. Dia lalu bertanya, apakah yang dimaksud ayahnya sebagai tetua pemimpin adalah tetua dari sekte pengemis? Tentu saja ayah Yunho mengiyakan dan mengatakan bahwa dia datang ke sini sebagai kepala penyelidik di bawah aliansi Murim. Yunho sepertinya tidak setuju akan niat ayahnya yang hendak menyerahkan Sintu kepada tetua Wanggai. Menurut Yunho, tetua Wanggai tidak melakukan apa-apa. Dia datang dan hanya makan daging serta minum. Jadi, mengapa ayahnya harus memberikan penghargaan kepada aliansi Murim dengan menyerahkan orang itu? Sejak aku menangkapnya, itu adalah kontribusiku. Aku yang pantas mendapatkan pujian atas hal itu dibandingkan orang lain, ucap Yunho dengan malasnya. Sedikit dongkol juga Yunho ini, kawan-kawan. Ini bukan waktunya untuk membahas siapa yang pantas mendapat pujian. Apakah pencurinya mengatakan siapa dalangnya? Ucap Surin dengan nada tinggi. Is, emosi sebenarnya Mimin Nara melihat perempuan satu ini. Dasar beban penjilat memang. Itu adalah Sholmuseong Ironblood, pemimpin sekte Vicious Sword, atau yang disebutkan sebelumnya sebagai sekte Sapai. Mendengar jawaban Yunho, tentu saja membuat ayahnya dan Surin menjadi semakin panik dan ketakutan. Kau masih membawanya ke sini meski kau tahu, bentak sang ayah yang juga memarahi Yunho. Aku menangkapnya, jadi aku harus membawanya. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja, bukan? Bantah Yunho. Si wanita sok penting itu lalu berkata, jika pemimpin sekte Sapai mengetahui bahwa tahanannya ada di sini, dia tidak akan berdiam diri saja. Dia kemungkinan besar akan melakukan apapun untuk membunuh serta menangkap tahanannya sebelum dia sendiri yang tertangkap. Dan jika itu terjadi, maka Cheon Najang tidak hanya akan berada dalam bahaya. Mungkin keberadaanku di sini juga akan menimbulkan kecurigaan dan bahkan membahayakan Haomun. Teriaknya ke arah Yunho. Yunho hanya bisa terdiam diteriaki oleh wanita penjilat yang tidak tahu malu yang merasa paling sok. Paling penting si anjing betul perempuan satu ini. Surin lalu menyuruh ayah Yunho untuk mengumumkan bahwa aliansi bela diri sudah menangkap Sintu. Si anjing memang orang itu. Yunho yang tangkap malah mau diatasnamakan aliansi bela diri. Betul-betul penjilat yang hanya ingin mengambil keuntungan. Sementara itu, dia sendiri berniat menghubungi Haomun untuk menyelidiki situasi sekte Sapai. Surin lalu beranjak pergi. Dia bergumam meskipun Yunho mempunyai kekuatan, dia belum menguasai seluk-beluk Murim. Sholmuseong adalah seorang pendekar pedang dan bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Namun belum jauh dia melangkah, Yunho sudah melemparkan sebuah pedang tepat di hadapannya. Yang mana pedang tersebut adalah milik dari bawahan Sholmuseong. Panik nggak tuh? Pasti panik lah si Surin itu, kawan-kawan. Mampus kau berdebah. Kalau Mimin yang jadi Yunho, pasti di lehernya Mimin lemparkan pedang itu. Biar mati aja sekalian perempuan anjing satu ini. Is, emosi cok. Pedang ini, bukankah itu milik Antek Sholmuseong, The Blood Sword? Gumam Surin. Sepertinya itu berguna, jadi aku membawanya, ucap Yunho. Sementara itu, Surin masih terdiam tidak menyangka. Apakah kamu sudah pergi ke sekte Sapai? Tanya Surin yang terbata-bata. Sambil tersenyum lebar, Yunho berkata untuk tidak khawatir. Sholmuseong tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Semua yang dia katakan terjadi karena memang benar. Sholmuseong menderita luka yang sulit untuk dipulihkan untuk saat ini. Dia lari dan kabur meninggalkan klannya. Bahkan dada Mukyol tertusuk hingga tembus oleh pedangnya sendiri yang digunakan oleh Yunho. Dia mati dengan satu serangan, ucap Sintu yang menjelaskan kebenaran yang dikatakan oleh Yunho sebelumnya. Tentu saja, mendengar validasi dari Sintu membuat ayah Yunho dan Surin sebenarnya semakin sulit untuk mempercayai semua ini. Bagaimana mungkin, pikir mereka,
Ayah Yunho lalu bergumam. Seni bela diri Yunho ini, untuk berpikir dia bisa membuat Cheol Museong kabur dari pertarungan, sungguh sulit untuk dipercaya. Begitu pula dengan Surin yang berkata di benaknya, dia berada pada tingkatan di luar dugaanku. Dia bisa sekuat 24 Great Master, bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Akan meresahkan jika ada orang di dalam Murim yang menyadari kekuatannya. Jika aku menjaganya di pihakku dan mengurusnya, itu tidak akan menjadi masalah dan akan menjadi keuntungan besar bagiku. Hah, dasar penjilat memang. Bisa ndak sih kalau si Surin ini langsung dihapuskan aja karakternya di manhwa ini? Emosi mimin kawan-kawan. Cok. Surin mengakui bahwa dia terkejut mengetahui bahwa Tuan Muda Cheonajang bisa sekuat itu. Dia lalu berkata, tapi Cheol Museong licik dan tidak mau menerima kekalahan dengan mudah. Tentu saja dia akan merencanakan atau memperkuat dirinya untuk mencari peluang lain dan menyerang. Saya masih yakin dia merupakan ancaman besar bagi Murim. Yunho tidak begitu memperdulikan apa yang dikatakan oleh Surin. Tentu saja bagi dirinya itu tidaklah masalah. Mau Cheol Museong berlatih menjadi lebih kuat atau bahkan dia membawa lebih banyak orang, semua akan dibereskannya seorang diri. Aku setuju dengan wanita ini, tapi sebagai ayah, aku lebih mengkhawatirkan keselamatan Yunho, ucap ayah Yunho. Ya wajar memang, tidak dipungkiri bahwa kekhawatiran seorang ayah kepada anaknya adalah hal yang wajar. Ayah Yunho menyuruh Yunho untuk menjauh dari masalah ini dan biarkan dia yang menangani situasi ini bersama dengan Murim. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Andai saja aku tahu, ucap Yunho sembari menghela nafas. Aku seharusnya langsung mengurusnya saja hingga akhir, lanjutnya. Sontak saja mendengar ucapan anaknya membuat sang ayah tersulut emosinya. Bagaimana tidak kawan-kawan? Sang ayah mengkhawatirkan si anak, tapi si anak malah berniat langsung ingin mengurusnya sendiri. Yunho lalu berkata, Sekarang kalau dipikir-pikir, meskipun ada aliansi Murim, orang itu tetap saja menimbulkan masalah tanpa malu-malu. Akankah dia bergeming mendengar tanggapan aliansi bela diri? Yunho, tidakkah kamu mendengar apa yang ayahmu katakan? Bentak sang ayah terhadap anaknya. Yunho membalas perkataan ayahnya. Aku mendengarmu ayah. Bukan berarti aku menentang perintah ayah. Jika aku merasa kewalahan, maka aku akan mencari bantuan ayah saat itu. Jangan khawatir, aku bukan Yunho yang ayah kenal sebelumnya, ucapnya dengan senyum untuk menenangkan ayahnya yang memiliki kekhawatiran berlebih terhadap dirinya. Shin lalu berpindah memperlihatkan Gui dan Surin yang sedang berbicara empat mata di bawah sebuah pohon. Surin menanyakan bagaimana hasil penyelidikan dari Gui. Saat ini Gui sedang menyelidiki semua orang yang mempunyai hubungan dengan sekte Sapae. Namun belum ada laporan tentang Cheol Museong yang ditemukan. Menurut Surin, ini sedikit aneh karena akan sulit baginya untuk bersembunyi. Dia mempertanyakan apakah tidak ada sama sekali saksi yang bisa dimintai keterangan. Gui mengatakan sebenarnya ada satu saksi, tapi itu dari seorang wanita tua gila yang mengelola penginapan kumuh. Jadi kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Ini bukan orang. Itu adalah roh jahat, hantu babi hutan, ucap wanita tua yang dimaksudkan tadi. Surin menanyakan di mana lokasi penginapan tersebut. Kembali ke dalam kediaman Hajinwi, ayah Yunho. Di mana kamu bilang dia sekarang? Kediaman Inwang Hyungsan, tanya ayah Yunho yang ingin memastikan yang baru saja dia dengar. Surin meyakinkan ayah Yunho bahwa apa yang dia katakan benar. Semua itu telah dia pertimbangkan berdasarkan petunjuk serta penyelidikan yang telah dia lakukan bersama Gui. Itu mengarah ke tempat itu sebagai tempat persembunyian yang paling mungkin, ucap Surin. Ayah Yunho kemudian berkata, tapi sekte Vicious atau Sapae dan Nokwan Jinsa Seok mempunyai sejarah konflik yang panjang. Surin mengiyakan ucapan ayah Yunho. Pada awalnya, dia juga mengecualikan kediaman Inwon dari penyelidikannya dengan alasan tersebut.
Namun menurut Yan Jin Tae, mereka itu hanya tidak saling suka jika dibandingkan satu sama lain, tapi mereka sebenarnya merupakan teman dekat. Mengerutkan dahi, tentu ayah Yunho mengetahui fakta tersebut. Surin lalu bertanya, apa yang harus dia lakukan sekarang? Karena tuan muda memintanya untuk memberitahukannya segera setelah keberadaan Seol Museong ditemukan. Ayah Yunho hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja karena dia mengkhawatirkan putranya itu dan menjadi sebuah polemik tersendiri di dalam pemikirannya. Shin lalu memperlihatkan halaman belakang kediaman Chonajang, di mana sang ayah masih mencoba untuk membujuk sang anak agar tidak pergi. Semua itu masih sebuah tebakan saja. Tapi jika benar Seol Museong melarikan diri ke klan Inwang, kamu harus melakukan kesepakatan dengan 24 Master. Apakah kamu masih akan pergi? Tanya sang ayah. Tentu saja. Bahkan tanpa ini, aku berencana untuk segera menghadapi Nokwan Jin Sasyok, jawab Yunho. Dasar kamu bajingan, ucap ayah Yunho yang sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya agar Yunho mengurungkan niatnya itu. Pikiranku saat ini begitu kacau. Tapi kamu sepertinya menikmati dirimu sendiri tanpa mengetahui kekhawatiran ayahmu, keluh sang ayah kepada Yunho. Yunho hanya membalasnya dengan menyuruh sang ayah untuk menjernihkan pikirannya jika sang ayah masih sangat khawatir pada dirinya. Yunho mengatakan bahwa dia akan mengunjungi 24 Master agar ayahnya sedikit tenang. Jadi dia berharap sang ayah tidak lagi terlalu mengkhawatirkannya. Ayah Yunho menanyakan siapa salah satu dari 24 Master yang akan Yunho datangi. Namun Yunho tidak memberitahunya, dan ternyata salah satu anggota 24 Master yang dimaksud oleh Yunho adalah pemimpin klan Paingga yang sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Yunho. Oke kawan-kawan semua, maaf nih Mimin baru ada data ya. Kodong. Sorry kawan-kawan, terlalu banyak kekurangan serta pokoknya banyak sekali kekurangan yang terdapat pada diri Mimin, pada channel Mimin ini. Mohon maaf ya kawan-kawan semua ya. Dan terima kasih banyak bagi kawan-kawan semua yang sudah support Mimin dan hingga sampai saat ini masih support Mimin meskipun belakangan ini channel Mimin sedikit kacau ya. Dalam artian Mimin tidak jelas uploadnya dan lain sebagainya. Soalnya Mimin juga baru ada data lagi nih kawan-kawan. Itu pun Mimin dapat data dari ini, dari kawan-kawan juga sih ya, entah siapa lah yang kirimkannya. Soalnya tadi Mimin cek Saweria Mimin itu ada nominal masuk ya, 20-an ribu. Jadi Mimin transfer ke rekening temannya Mimin, itu 25 ribu, masih ada sisanya berapa tadi itu ya, 2.000 apa 3.000. Nah Mimin tak tolong teman Mimin suruh tarikan, dia tarik 50.000. Jadi 25.000 itu ya Mimin pakai buat ini, beli data biar bisa upload. Sekali lagi terima kasih banyak dan maaf sekali lagi maaf. Saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.